Selama ratusan tahun, dinding-dinding istana Topkapi menyimpan rahasia paling kelam dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Sebuah tradisi berdarah yang dilegalkan demi keutuhan negara, di mana setiap kali seorang sultan baru naik tahta, lonceng kematian akan berdentang bagi saudara-saudaranya. Hukum Fatih atau Nizami Alem menegaskan bahwa demi ketertiban dunia, seorang sultan berhak mengeksekusi adik-adiknya agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Bayangkan ketakutan yang merayap di setiap sudut kamar pangeran, di mana setiap langkah kaki yang mendekat di malam hari bisa berarti akhir dari segalanya. Tali sutra di tangan para algojo bisu menjadi mimpi buruk yang nyata, memisahkan nyawa dari raga tanpa meneteskan setetes darah pun ke lantai istana. Tahun 1603 menjadi titik balik yang menentukan. Sultan Ahmed I yang saat itu masih remaja belia naik ke singgasana menggantikan ayahnya. Di saat yang sama, adiknya Pangeran Mustafa meringkuk dalam ketakutan. Mustafa tahu betul nasib apa yang menimpa paman-pamannya. Ia menunggu kedatangan para algojo dengan napas tertahan, menghitung detik demi detik sisa hidupnya. Biasanya, peti-peti mati kecil akan segera dipesan sesaat setelah penobatan selesai. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda di udara. Keheningan yang mencekam itu tidak segera dipecahkan oleh jeritan kematian, melainkan oleh keraguan yang menggantung di hati sang sultan muda. Sultan Ahmed pertama mengambil keputusan yang belum pernah diambil oleh pendahulunya. Ia menolak menandatangani surat kematian adiknya. Mustafa adalah orang pertama yang lolos dari lubang jarum kematian itu. Mengapa Ahmed melakukannya? Apakah karena ia sendiri belum memiliki putra mahkota saat itu? Ataukah karena rasa kasih sayang yang tulus terhadap adiknya, yang dianggap tidak berbahaya dan memiliki gangguan mental? Sejarah mencatat momen ini sebagai akhir dari tradisi fratrisida sistematis. Mustafa selamat dari algojo, nyawanya diampuni, tetapi takdir memiliki rencana lain yang tak kalah kejamnya. Sebuah hukuman yang tidak membunuh tubuh, tetapi perlahan mematikan jiwanya. Sebagai ganti nyawanya, kebebasan Mustafa dirampas sepenuhnya. Ia dimasukkan ke dalam kafes atau sangkar emas. Ini adalah sebuah apartemen mewah di dalam kompleks harem, namun terisolasi total dari dunia luar. Dinding-dindingnya berlapis keramik indah, makanannya lezat, dan pelayanannya sekelas raja. Namun ia tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat, dan tidak boleh berbicara dengan siapapun, kecuali beberapa pelayan bisu. Disinilah Mustafa mulai menjalani hukuman seumur hidupnya. Bayangkan hidup di dalam satu ruangan selama bertahun-tahun, tanpa tahu apakah besok kakaknya akan berubah pikiran dan mengirim algojo untuk menjemputnya. 1 tahun berganti menjadi 2, 5, hingga 14 tahun berlalu.
Mustafa tumbuh dewasa di dalam kesunyian yang memekakkan telinga. Isolasi ini bukanlah hadiah, melainkan siksaan psikologis yang lambat. Setiap kali pintu terbuka untuk mengantar makanan, jantung Mustafa berdegup kencang. Takut itu adalah akhir hidupnya. Ketakutan kronis dan kesepian yang ekstrim perlahan menggerogoti kewarasannya. Ia tidak memiliki teman bicara, tidak ada guru, tidak ada pengalaman dunia nyata. Pangeran yang selamat itu perlahan tenggelam dalam dunianya sendiri. Sebuah dunia di mana realitas dan halusinasi mulai bercampur aduk, membentuk pribadi yang rapuh dan ketakutan. Tahun 1617, Sultan Ahmed pertama wafat. Takdir kembali memainkan leluconnya yang ironis. Para pejabat istana membuka pintu sangkar emas, bukan untuk membunuh Mustafa, melainkan untuk mengangkatnya menjadi sultan. Namun, jiwa Mustafa sudah terlalu rusak. Ketika mereka bersujud dan memanggilnya Padishah, Mustafa justru mundur ketakutan. Ia memohon agar dibiarkan hidup, mengira mereka datang untuk mengeksekusinya. Ia tidak menginginkan tahta. Ia hanya menginginkan rasa aman yang tidak pernah ia miliki. Dengan paksa, namun hormat, ia ditarik keluar dari dunianya yang sempit, menuju tahta kekaisaran terbesar di dunia saat itu. Masa pemerintahannya adalah cerminan dari tragedi hidupnya. Mustafail dikenal sebagai sultan yang lain, sering dianggap gila, namun sebagian rakyat menganggapnya sebagai wali yang suci. Ia sering terlihat berjalan di tepi dermaga, melemparkan koin emas ke laut untuk ikan-ikan. Seolah harta dunia tidak lagi memiliki arti baginya. Ia menolak mengikuti protokol, menarik janggut para wazirnya, dan seringkali meminta untuk dikembalikan ke dalam sangkarnya. Tahta Utsmaniyah yang diperebutkan dengan darah oleh para leluhurnya, bagi Mustafa hanyalah beban yang menyiksa. Ia adalah penguasa dunia, namun tawanan dari pikirannya sendiri. Pemerintahan Mustafa tidak bertahan lama. Ia digulingkan, lalu naik tahta lagi, dan akhirnya kembali dikurung di tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Kisah Sultan Mustafa I mengajarkan kita bahwa terkadang bertahan hidup membutuhkan pengorbanan yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Ia selamat dari Algojo berkat kasih sayang kakaknya, namun ia terpenjara oleh takdir yang tidak ia pilih. Di balik kemegahan sejarah Utsmaniyah, sosok Mustafa berdiri sebagai monumen kesepian, mengingatkan kita bahwa sangkar emas, betapapun indahnya, tetaplah sebuah penjara bagi jiwa yang merindukan kebebasan.